Kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pelajaran kita masih bab sabar. Masuk kepada hadis setelah hadis yang panjang, setentangan kesabaran itu ketika pukulan pertama kali atau ketika peristiwa pertama kali kejadian. Didasarkan kepada hadis an Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabqi inda qabrin faqal. Labaswa. Sudah hadis panjang. Dari Anas, semoga Allah meredainya, dia berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi melewati, berjalan melewati bimra'atin tabki, seorang wanita yang sedang menangis, inda qabrin, di dekat sebuah kubur atau di sisi sebuah kubur. Faqal, maka lalu Nabi berkata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah. Faqalat, maka lalu wanita itu berkata, ilaika anni, pergi dan menjauhlah engkau dariku. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau lam tusab, engkau tidak ditimpa musibah, bi musibati, seperti musibahku ini. Walan ta'rifhu, dan dia, wanita itu, lam, tidak, ta'rif, tidak mengenal atau tidak mengetahui bahasa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, maka lalu ada orang berkata kepadanya, innahun Nabi SAW, sesungguhnya yang engkau hardik tadi adalah, yang engkau hardik dan engkau bentak lalu engkau suruh pergi tadi adalah Nabi SAW. Fa'atat baban Nabi, maka lalu wanita itu atat, mendatangi baban Nabi, pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu bawabin, falam, maka dia tidak tajid, tidak mendapati di sisi pintu Nabi itu adanya bawab, penjaga-penjaga. Faqalat, lalu dia berkata kepada Nabi, lam a'rifka, aku tidak mengenalimu wahai Rasulullah. Faqal, jawaban Nabi, innamas sabru, sesungguhnya kesabaran itu, yaitu kesabaran yang mendatangkan pahala, adalah indas sadamatil ula, indah ketika sewaktu sadamah, benturan atau peristiwa kejadian al-ula, pertama kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita ambil pelajaran apa yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama dulu, bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai ikutan, sebagai contoh suri teladan dalam segala hal. Terkadang beliau sering berjalan, terkadang pergi ke kubur. Nah, di satu ketika beliau melewati pekuburan. Di dekat kubur itu ada seorang wanita yang sedang menangis. Dalam suatu riwayat dikatakan, tabaqi ala sabilillah. Wanita itu menangis karena bayi kecilnya meninggal. Dia menangis di sisi kuburnya. Maka ketika itu Nabi memberi nasihat, ittaqillah wasbiri. Sabarlah engkau dan bertakwalah engkau dan sabarlah. Pelajarannya adalah apabila kita melihat orang-orang yang dilanda suatu kesedihan, kedukaan dan musibah, kita disukai untuk menasihatinya agar dia bertakwa kepada Allah dan sabar menerima musibah yang sedang menimpanya itu. Kenapa disuruh bertakwa? Karena ketidaksabaran, ketidakredaan, dan tidak bisa menerima takdir yang Allah tetapkan, itu bertolak belakang dengan takwa. Ketakwaan menyebabkan orang bisa menerima ridha ketika terjadi peristiwa atau sesuatu yang menimpa dirinya. Jadi hubungannya ketika dia menangis, ketika itu dia tidak ridha. Dia tidak bisa menerima anaknya mati meninggal dunia. Makanya dinasihati Rasulullah, sabar, bertakwalah. Hai ibu, bertakwalah kepada Allah. Sebab dengan bertakwa itu engkau bisa menerima musibah ini. Takwa adalah melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, termasuk ketika terjadi musibah, ketika terjadi hal-hal yang tidak disukai, yang tidak diinginkan. Apa perintah Allah ketika itu, yang berikan yang itu jalankan, dan jauhi larangan Allah. Larangan-larangan yang kita dalang ketika mengalami atau terjadi kepada kita suatu musibah. Apa larangan-larangan, jauhi? Takwa. Ketika terjadi suatu musibah, suatu peristiwa yang menyebabkan kita sedih, duka, bahkan berlarut kedukaan, lalu laksanakanlah ketika itu apa saja yang diperintahkan untuk kita lakukan ketika terjadi musibah yang menyebabkan kita sedih. Kemudian jauhi, hindari apa saja yang dilarang kita lakukan ketika terjadi musibah. Namanya bertakwa. Karena yang takwa akan melaksanakan perintah, menghentikan larangan. Jadi ketika musibah, apa perintah, apa larangan, taati. Kalau sudah ditaati, nanti timbul kesabaran. Orang yang tidak sabar adalah orang yang tidak mentaati, tidak melaksanakan apa yang diperintah, dan tidak menghentikan apa yang dilarang ketika terjadi musibah. Makanya dikatakan di sini, ittaqillah. Wahai ibu, kepada perempuan itu, bertakwalah engkau dan sabarlah menerimanya. Karena sabar itu sesuatu yang diperintahkan. Sabar sesuatu yang diperintahkan.
salah satu tempatnya ketika terjadi musibah. Pelajaran di kita, kalau kita melihat orang ditimpa musibah atau ditimpa oleh suatu cobaan, maka nasihatilah orang itu, bertakwalah. Kalau dia tidak mengerti apa itu takwa, jelaskan sedikit. Bu, Pak, Ama, Nenek, Ini, Saudara, kalau wak sarang musibahku, lebih rancak kita laksanakan yang diperintahkan. Dan harus kita lakukan ketika musibah. Mari kita jauhi apa-apa yang dilarang ketika kita terjadi musibah, dan sabarlah. Itu contohnya begitu. Apakah semua orang yang dinasihati menerima? Enggak. Tetapi kita harus nasihati. Tidak semua orang yang dikecilan kau mendengar aku. Tidak semua orang yang diajak mua, dan tidak semua orang yang nasihati menerima. Tapi kerja kita harus menasihati, harus mengajaknya untuk bertakwa, harus menganjurkannya untuk sabar. Diterima tidak diterima itu urusannya, urusan beliau. Kenapa tidak terimanya? Nang kerja kita adalah ya sampaikan saja. Siap kan? Kemudian setelah Nabi menyampaikan ittaqillaha wasbiri, wanita itu qalat berkata, ilaika anni, itu kalimat yang dipakai menyuruh orang pai dan menjauh. Ilaika anni, kata ucapan yang dipakai untuk menyuruh orang pai dan jauh. Kalau bahasa apa pikir. Tuh sawaknya. Ilaika anni, kata yang dipakai atau yang diucapkan kepada orang agar dia menjauh dari kita, suruh dia menyingkir. Ilaika anni pesanan. Coba gambarkan seorang wanita bilang itu kepada Rasulullah. Masalahnya dia tidak tahu itu Rasulullah. Katanya, fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi dan menjauh ke sana, karena sesungguhnya engkau tidak ditimpa musibah, tidak mengalami musibah. Bi musibati, dengan musibah yang aku alami ini. Kalau bahasa wakno, Sina tidak merasakan tu yo. Sina mengecek saja. Cubalah. Aku biasa nak membalikkan ancaman kepada orang yang nasihat ko. Cubalah di kau tua kemudian tiba di tua. Cubalah berenak kemudian. Cubalah lelaki modern ko. Jadi awak balikan ancaman kepada cubalah. Tidak menerima tu cuman justru membantah sekaligus secara tidak langsung menuakan orang agar dia mengalami yang kita alami. Rupanya kok bukan kini saja. Rasulullah pun pernah dibilang seperti itu. Innaka lan tusab, fa innaka, sesungguhnya engkau tidak ditimpa, tidak dikenai musibah, bi musibati, dengan musibah yang aku alami ini. Artinya kalau engkau mengalami pula, entahlah no. Di sini mengecek sentuh ya. Kalau bahasanya pakai di sini enggak? Di sini mengecek sentuh ya. Kalau dibalikan ke ustaz, ke guru, ustaz tu ngaji sana, mengecek sana. Ni lu cuba tawa balor. Nah, tu mengurutok tu.
Tutup gitu. Kira-kira kalau posisi awak ketika itu dan kita bayangkan kalau posisi Rasulullah, Mentun saya jawabannya. Rasulullah menasihati, lalu ada perempuan yang menyuruhnya pergi. Diiringi dengan kata-kata, engkau tidak mengalami apa yang aku pesanan. Kira-kira bala model Rasulullah ketika itu. Untunglah tu Rasulullah. Kalau Rasulullah aku mula dia mengecek kau malau-malau kau kada ini itu soalnya. Dia lah kau surang. Nah, Rasulullah pergi saja beliau. Inilah beliau Rasulullah itu. Beliau pergi dan beliau sangat lembut, sangat tenang, sangat santun dan sangat memahami kondisi para sahabat dan umat beliau. Dan beliau tidak marah, tidak menghardik, tidak membentak, dan tidak mengatakan apa-apa. Karena orang yang seperti itu tidak boleh dilawan. Orang ketika dapat musibah, orang sedang menangis, emosinya sedang tidak stabil. Lalu menye-menye, lalu kita ngecek panjang-panjang. Tujuannya mereka membalik mata padang. Awak kanai beko cukup sepatah dua patah kata, kalau tidak diterimanya pergi. Kadang-kadang orang menasihat tu ngotot loh. Nyo dia dicaliknya orang sedang bagaimana, emosinya bagaimana, dan keadaannya bagaimana, nyinyi aja betul ipacari orang lagi. Ipacari orang betul. No itu loh paralunnya kita beraja namanya turukud dakwah, metode-metode dalam berdakwah. Bila kita menyampaikan dakwah, mengajak, menasihati, pas nak wakatunya. Tapi enggak kok. Kalau enggak, membalik orang kita tenanglah, baiklah. Rasulullah ketika itu beliau tidak ingin melanjutkan, tapi beliau pergi saja. Pergi saja meninggalkan ibu itu. Tentu harus begitulah. Kita beri nasihat, kita tawai, kita tapuang tawai, kita lagi si tawa, si dingin. Oh, rupanya ndak mengkuih. Paimelah. Jangan bentak lah orang tu. Jangan dihardik lah. Model Rasulullah salah pai beliau. Tanpa babi bu. Kalau bahasa meluncur sebelum pai. Ketika itu beliau tidak mengenalkan diri tu. Ambo ko nabi masa di kau adik tak betul. Ada yang guru di kau mana kan tak betul. Ustaz di kau bos. Tak betul. Beliau cuma pai saja. Dan ibu tadi tidak kenal. Yang di hari anak cakap adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sepeninggal Rasulullah, ada orang yang mengecek, faqila laha, maka dikatakan orang kepadanya si wanita itu, innahun nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang tadi itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bagaimana perasaannya? Yang dia tahu orang itu Nabi cakap dulu. Kira-kira tabayang. Tentulah berkecamuk. Jangan Nabi salah.
Jangan Nabi Muhammad, Muhammad Hamdi saya pernah tak itu ada produksi cukup mako terlangsungnya. Kalau mau ngecek ya Wak, nun cari Pamdi, cek Wak. Ada masalah-masalah ni kesampaiannya. Because tiba ganti. Abi ada cek, baru tahu produksi itu pasal. Nabi nawaknya. Tahu tak Abi? Apa yang kan Nabi Muhammad? Nabi pun setelah Nabi ilaikah ani pai ke sinan. Engkau tidak mengalami apa yang aku alami itu ya. Ngecek saya. Dia kata orang dan engkau suruh pai tadi Nabi itu. Maklumlah di zaman itu tidak ada HP, tidak ada Android, tidak ada televisi, tidak ada brosur untuk memperkenalkan siapa Nabi. Dan Nabi sendiri tidak ada pakai tanda pengenal dan pakai atribut spesial. Mudah kini kalau nampak doa boleh Mekah orang pakaian putih kan ada atributnya dah. Kalau hanya ustaz biasanya pakai sorban, pakai baju khusus tentu sehingga yang kenal ke ustaz mah. Kau biar mah. Kadang-kadang ada orang pakaian gamis buya atau ustaz pakai lo dete penutup kepala spesial jadi orang kenal beliau. Tapi Nabi tidak ada. Rupanya Nabi tidak punya atribut, tidak punya tanda pengenal tertentu dan tidak punya ciri khas sehingga beliau bisa jadi tidak tahu orang maksud itu Nabi. Sebab beliau tidak ingin menonjol. Itulah Nabi itu. Agak berbeda dengan kita-kita. Kadang-kadang kita menonjolkan diri. Kadang-kadang menampakkan diri, ini saya, ini pakaian saya, ini ciri khas saya, ini saya nih. Saya ini. Kalau adalah tanda pengenal Nabi, pasti tahu wanita itu. Misalnya, karena beliau Nabi, beliau pakai peci tertentu, kopiah tertentu, atau pakai serban tertentu, atau pakai pakaian tertentu. Rupanya enggak. Ada. Kalau ustaz-ustaz buya-buya mengaji kan datang dari mana, ada ciri khas pakaiannya. Misalnya pakaian ustaz itu biru, ustaz biru namanya. Kalau ustaz itu suku merah ya ustaz merah. Kalau ustaz suku kunyang ya ustaz kunyang, misalnya begitu. Tanpa ada ciri khasnya. Kalau ustaz ko kalang itu aku ciri khasnya. Depannya Nabi tidak punya tanda pengenal, tidak punya atribut dan tidak punya sesuatu yang membedakan beliau dengan yang lain. Sehingga si wanita tadi memang tidak kenal Nabi di masa itu, karena foto Nabi pun ada. Ketika dikatakan orang kepada beliau itu Nabi, balah kira-kira perasaan wanita itu ketika orang bagi tahu bahasa itu adalah Nabi. Sulitnya kita menggambarkan bahwa perasaan si ibu tadi ketika dia tahu tu Nabi itu mah. Nabi itu. Oh itu nak. Kaji bakar. Lalu serta wanita itu pergi menemui Nabi. Fa'atat baban Nabi. Si wanita tadi setelah disampaikan orang kepada beliau bahwa itu adalah Nabi, dia datang ke rumah Nabi dan kemudian sampai di pintu ke tempat Nabi, baban Nabi. Rupanya di situ falam tajid indahu, wanita itu tidak mendapati di sisi pintu rumah Nabi itu ada penjaga pintu. Bawab itu penjaga pintu. Ada penjaga pintu
Di psikolog pelajaran kita bahasa orang-orang yang dibutuhkan banyak orang, orang yang diperlukan banyak orang, dan sampai banyaknya penghambat penghalang kalau orang ingin bertemu ya Pak. Sampai segala lapis lo prosedur yang harus dilewati demi orang bertemu ya Pak. Padahal Pak dibutuhkan kita pemimpin, kita tokoh, orang banyak ingin menemui kita, menyumpai kita, jangan mandok. Dan ada pula sekian banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi atau melalui penjagaan-penjagaan spesial. Gimana contohnya kah? Di pintu rumah Nabi tidak ada penjaga spesial. Jadi wanita itu setiba di dekat rumah Nabi langsung bisa ketemu. Itulah Nabi. Kalau Pak Wak kan bakawal. Pak Wak Dari itu Pak Wak kan? Bakawal. Ya makan-makan sotonya bakawal. Hah? Ya betul lah. Dia no Pak Wak. No ndak Nabi awak. Siapa tu? Ndak Nabi awak. Siapa tu? Apa awak? Ibu awak betul lah. Bahkan kadang-kadang jalan raya harus minggir bang. Dia Pak Wak. Walaupun apa itu tidak Pak nomor 1 bagai. Pokoknya Pak Wak. Di jalan-jalan orang harus minggir. Entah harusannya kadang-kadang bini ya Pak Wak itu nyo bini ya Pak Wak. Tapi kadang-kadang lah. Habis lalu pula Pak ketika berkunjung, ketika datang nyo harus minggir orang. Jalan tu lagi lalu. Kalau tidak beko pengawalnya menceringi. Rupanya Nabi tidak punya penjaga pintu spesial. Cuma sahabat-sahabat tertentu yang kadang-kadang berjaga. Jika petunjuk doa, kalau sasek kita kok menjadi sia nanti. Mana tahu menjadi menteri peranan wanita. Itu ya menteri lansia lah. Menteri urusan lansia lah. Tiba ada kembali lagi ya menjadi menteri orang tua lah. Jadi kalau kita sering dicari, sering dibutuhkan orang, ya jangan terlalu banyak lapisan-lapisan yang harus dilalui. Orang ada hajatnya, kita kan diangkat untuk mengurusi orang banyak. Dan parahnya diangkat oleh orang banyak untuk mengurusi orang banyak, tapi nyo menghindar daripada orang banyak. Nya diberi amanah oleh orang banyak, justru nya tidak mau bertemu rakyat. Dulu menjilik-jilik supaya pilih laden. Angkat laden. Bagi-bagi, ini patut dia bagi. Kalau menjadi beko, nya melak, nya tidak bersuah. Kira-kira begitulah. Tiba di depan di begitu, kalau tidak ada situ, maka langsung dia dapat ketemu dengan Nabi. Lam a'rifka. Ya Nabi, ya Rasul, aku tidak mengenalmu. Aku tidak tahu bahwa yang tadi itu adalah engkau ya Rasulullah. Lam a'rifka. Aku tidak mengenalmu tadi ya Rasulullah. Itu kacaunya ke Rasulullah. Jawaban Rasulullah, innamas sabru, sesungguhnya hanya saja kesabaran itu sewaktu as-sadamah. As-sadamah itu benturan pertemuan peristiwa awal. Jadi ketika sabar itu baru berpahala, sabar itu baru berbeda, sabar itu baru mendatangkan ganjaran dan keridhaan Allah ketika awal kejadian as-sadamatul ula. Pas terjadi pasang sabar baru dapat pahala. Wow, kalau lama nanti lalu 2 hari 3 hari itulah sabar seorang. Apalagi juru nasihat lah banyak.
emosi lah mulai. Jadi nilai kesabaran ko ketika pukulan pertama, ketika benturan pertama, langsung pasang sabar, itu nilai yang tertinggi. Beko ada ya sabar di bawahnya, tapi nilainya tidak tertinggi. Jadi nilai tertinggi kesabaran pas ketika terjadi, kita buka sabar gitu. Ini kata beliau, innamas sabru, sesungguhnya kesabaran itu adalah ya indas sarmatil ula, ketika benturan atau peristiwa pertama kali. Itu baru guna sabar. Itu berguna, baru berfaedah, bermanfaat sabar itu. Lalu apa pelajarannya di kita? Bahwa kesabaran itu semakin jauh, semakin lambat kita memasang atau memakai kesabaran, maka nilainya semakin ada. Nilainya semakin ada. Bisa jadi tidak bernilai. Bisa jadi tidak bernilai. Karenanya lama. Lah sepekan, orang lah tanang. Atau lah 5 hari orang tanang. Jadi ketika terjadi pertama kali, yang terjadi, bisa kematian, bisa sakit, bisa musibah, bisa petaka, bisa bencana, bisa menimpa diri atau bisa menimpa keluarga. Jangan terjadi dua, pasang sabar. Namanya as-sadamatul ula. Kita ambil contoh ketek, atau yang biasa-biasa yang kita alami. Tiba-tiba tidak bersuah yang dicari. Ini cari, tidak bersuah. Di kita, paralu, nyondak. Di kita paralu nyondak nampak tidak bersuah. Ketika cari-cari tidak bersuah, tidak bertanya ke orang mana, tidak ada sama sadarnya menjawab tidak tahu. Pasang kesabaran di awal itu. Ketika sabar, tidak bersuah, tidak bertemu, tidak berguna. Tapi kalau lah hari-hari orang, lah baburangai orang, kadang-kadang lah bacari kurang, kadang-kadang kata-kata kasar keluar. Ketika itu tidak ada nilai. Atau ketika lah berlalu sekian lama tidak ada nilai. Baru para penggunanya sabar itu, bernilainya sabar itu, bermanfaatnya sabar itu ketika pertama kali tidak bersuah. Tidak bersuah alat nak cari. Awak tak kagih nanti sesak. Dawak pengguna dino perlu. Halo? Awak tak kagih? Tak sesak. Dawak pengguna dino perlu. Awak cari? Tidak bersuah ketika itu. Sabar. Nang kami laki-laki ku kadang-kadang tensi no capek lah. Entah biar ni tanya kau sandek lo jawapannya. Entah. Kau yo na lah pandai mencari antah senjauh kau. Kan bisa begitu. Jam antah jawapannya. Entah nak tahu dan. Di mana lah tanya kau awak nan salahnya. Bas salah. Kau dah ni bawa lo no. Bawa awak lo. Bawa. Ujung tak beri awak. Awak besok no ngangak. Bawa yo. Awak biasanya pelupa. Kami ada kesalahan je. Tinggal nyiram bensin saja tu. Tinggal nyiram bensin saja. Memang kau tanya, dia tak bersuah. Cik lakinya. Panjang cerita tu. Jadi kapan sabar itu ketika tidak basuh tu. Carilah balik. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, kanan di mata letak dambu. Ingat aja Allah. Sebaiknya ibu-ibu juga begitu.
kalau suami itu sedang banyak isi tengkorak banyak isi tengkorak, jangan sandek saya, jangan entah saya, entah, tahu lo, mar, tu baik lo lari lo balik orang perlalunya lalu ajar begitu, itu menyebabkan pemicu terjadinya masalah, tensi. Apalagi batu tutai lo produksi sudah tu, jangan. Pak ko awak sen salah tadi. Min salah tadi. Ya pak ko pelupo. Pertama dulu tu, awak salah. Kini tak kekol balik. Itu mah pangan namanya. Contohnya begitu. Ketika terjadi peristiwa pertama kali as-sadamah, pukulan, benturan, peristiwa pertama kali itu jadi sabar. Kenapa itu nasihat Rasulullah? Wanita ko ketika terjadi kematian anak, nyomanangi di kubur, dinasihati Rasulullah untuk bertakwa dan sabarlah, tidak terimanya. Deko bayinya menerima Rasulullah, dinasihati Rasulullah ketika itu, tidak punun sabarlah. Sabar dan ceko nak kini doh. Sabar tu dan ceko, ndak kini doh. Minta maaf, ya jelas tapi dan sabar dan ceko. Labis sabar. Lalu no. Tibo na tabanggang la tabakanya. Tibo na ni goreng langui lalu jada. Mulai. Bis. Ada satu kaedah bahwa man umira bima'rufin, orang yang diperintah untuk berbuat baik, man umira bima'rufin alaihi, diperintah kepadanya untuk berbuat baik, dinasihati atau diseru untuk berbuat baik, seperti sabarlah, memang kolah takdir, kolah apa namanya, lah ketetapan Allah, nilang tu anggap salah habis atau bagaimana, kan itu nasihat, diperintah. Maka orang yang diperintah seperti itu, man umira bima'rufin alaih, siapa saja yang diperintah seperti itu, ay yataqabbal, hendaklah dia menerimanya biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Jangan dilawan, jangan dibantah, jangan ilaika anni lah, apalagi diancam. Sinan mengecek sintuyo, jangan pakai sinan lo. Sinan mengecek sintuyo. Mengecek kan mudah no. Coba lu laku dia. Itu tidak biqabulin hasanin, tidak menerima dengan yang tidak menerima dengan baik, terima dengan baik. Dan dia yakhda, harus tunduk kepada kebenaran. Yakhda lil haqqi, tunduk kepada kebenaran walam, meskipun dia tidak kenal. Walau lam ya'rif al-amirah, walaupun dia tidak kenal orang yang menyuruh tadi, tidak kenalnya dan menyuruh. Sebab kebenaran itu bukan lantaran orang yang menyampaikan. Ini ada keadaan. Al-haqqu la yu'raf birrijal. Kebenaran itu tidak dikenal dengan orangnya. Kebenaran itu tidak dikenal dengan orangnya. La yu'raf birijal. Wa innama yu'raful rijal bil haqq. Melainkan seseorang dikenal dengan kebenarannya. Bisa tertangkap tak? Bisa habis orangnya. Kita ulang melihat bahwa adanya habis ya. Okey. Kebenaran itu tidak dikenal lantaran orangnya.
Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dikenal lantaran orang yang menyampaikannya. Tetapi yu'rafu rijal bil haqqi. Tetapi seseorang dikenal lantaran kebenarannya. Nah, aman contohnya. Payah ya. Gini. Tadinya tidak tahu itu bahasa Rasulullah. Tidak kenal Rasulullah. Padahal yang sahabat Rasulullah adalah yang disampaikan Rasulullah adalah kebenaran. Tapi lantarannya tidak tahu siapa namanya kebenaran, tidak diterimanya kebenaran itu. Berarti orang ko baru amuah mau kebenaran setelah mencari orang. No. Padahal adalah bukan begitu. Mestinya seseorang itu kenal lantaran kebenaran yang disampaikannya. Setelahnya tahu Rasulullah, baru datang ke Rasulullah mengakui. Nah, ketika itulah dia tahu Rasulullah menyampaikan, baru diterimanya. Berarti harus kenal dulu siapa orang. Terkenallah kata-kata Ali yang sampai kini masih dipaci orang. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Carilah apa yang dibilang, dikatakannya, jangan lihat orangnya. Sulit. Awak harus mencari orangnya dulu. Siapa nyampaikan? Tidak kebenarannya doh, tapi siapa nyampaikan. Jadi kalau kita ukur kebenaran itu lantaran siapa menyampaikan, maka kalau tidak nyampaikan, tidak benar lah. Jadi mestinya orang kok dikenal lantaran kebenarannya, bukan kebenaran lantaran orangnya gitu. Mau ngecek sana kah? Ngecek sana kah? Pisau sama kita lihat lagu diangkat. Itulah wanita. Jadi wanita kok seperti itu memang sikapnya memang dicela. Kata Rasulullah, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah dan sabarlah menerimanya. Jawabannya, ilaika anni, baisnan. Jawah. Innaka lam tusab bimusibati. Engkau kan tidak ditimpa musibah seperti apa yang pada yang disampaikan Rasulullah kebenaran. Tapi lantaran tidak kenal dengan yang menyampaikan, tidak terimanya. Ketika orang mengatakan itu tadi Rasulullah barunya sadar. Tadi Rasulullah yang mengecek itu, gitu kan? Dia sadar, datangnya menemui Rasulullah, mengaku. Nah, kata Rasulullah, habis. As-sabru 'inda as-sadamatil ula. Kesabaran itu ketika tadi. Kalau kini lah jadi aja sabar. Apalagi engkau bertemu yang boh gitu. Apalagi engkau bertemu yang boh, sabar. Mencako sabar. Itu pesan yang disampaikan lewat hadisku kepada kita. Kemudian sebaliknya, bagi tukang sampai atau bagi yang menyampaikan apapun yang disampaikannya, ketikanya menyampaikan itu di samping dituntutnya ikhlas, harus ikhlasnya menyampaikan bahasanya ingin menasihati, apapun nanti yang diterimanya atau yang dialaminya ketikanya menyampaikan itu kepada orang yang menasihat, ini tentu sabar loh. Sebab tidak semua orang yang diberi nasihat mau nerima. Kadang-kadang melantun no, tahu melantun? Kadang-kadang melantiang no, baliknya. Ketika balik tu pemberi nasihat juga harus sabar. Dan sering terjadi kami tukang sampai kalau balik no, kadang biasa naik le musibah kan. Yang kecil malah kadang. Mati sila kau aja kan.
Nya tidak harus nasihat kita, pesan kita kok, atau ucapan kita diterima. Sedangkan firman Allah tidak terima orang. Kan firman Allah benar kan? Benar, al-haqqu, benar. Apakah semua firman Allah diterima oleh manusia? Tidak. Jadi kalau kita harus yang kita sampaikan diterima orang, berarti kita lebih memposisikan kita lebih daripada Allah. Jadi ketika nak diterima orang, ya belajar lo sabar. Kalau kita nak sabar, maka bisa-bisa nilainya nak ada, atau lebih parah lah. Jangkau balabok, udahnya pokok tamakan. Mudiak barenggo, liak barengan, sangkau balabok, kira pokok tamakan. Wah ingin dapat palo, kira dapat dosa, begitu. Ketika orang tu balik, wah ngatai orang. Ini ngatai orang. Paja nak selesai paja ni ko. Nak kita kecian tapi mengerengkang lo kawak kepunduang berjamah. Aku tamu orang kecil lo yang barikan bertambah. Jadi apa lo malan? Berdosa. Ko kebalikannya bagi pemberi nasihat tu. Kemudian petunjuk berikutnya, perempuan boleh ziarah kubur. Yang dilarang keranjingan. Dulu dilarang oleh Nabi ziarah kubur, termasuk perempuan. Kemudian Nabi izinkan. Kalau dulu masih dekat-dekat zaman jahiliyah, Nabi khawatir kebiasaan zaman jahiliyah tak bawa ke Islam. Lari barang, Nabi larang ziarah kubur. Kata beliau, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Dulu, karena masa-masa jahiliyah masih nak beko kalian tak bawa lo beko terbawa-bawa nanti apa yang dilakukan zaman dulu. Sekarang fazuruha, sekarang kunjungilah, ziarahlah kubur itu, fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Ziarah kubur disuruh dapat mengingatkan kepada kematian, dapat mengingatkan kepada akhirat, dapat menyadarkan kita bahwa kita sebentalai kakubua, dapat meruntuhkan kesombongan keangkuhan, dapat meredam ketamakan dan ambisi serta keserakahan, dan dapat melembutkan hati yang gersang. Ziarah kubur lah. Cuma perempuan jangan keranjingan. Keranjingan itu bahasa Minangnya ketagihan, masih ada bahasa Minang leh. Tagihan ya, tagihan. Dia menjadi tagihannya, jadi birai. Nanti karena perempuan itu agak susah mengendalikan emosional, apalagi kubur yang diziarah itu kubur yang langsung berkaitan dengan dirinya. Anak kah, suami kah, ayah kah, ibu kah. Tapi kalau bisa menghindari hal-hal yang demikian, dibolehkan. Makanya perempuan jangan sendirian dan jangan perempuan-perempuan saja ke kubur. Karena perempuan itu saling mendukung satu sama lain. Cik menangi, nah lainlah tersudah-sadulah. Itu tujuan ziarah kubur adalah mengenalkan ke akhirat, satu, mengingatkan kepada mati, dua, dan ketiga menyuruh kita berbekal dan bersiap untuk kematian yang sampai meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan. Yang kelima, meredam ambisi, ketamakan, keserakahan dengan hidup. Yang keenam, melembutkan hati. Silakan ziarah kubur. Jadi siang nang kareh-kareh hati, nang kareh-kareh bana, nang sombong menjadi sudah ziarah kubur. Masuk nenek wak sudah ziarah kubur nenek wak tu lah. Ada nenek wak bersama sudah ziarah kubur yang sombongnya kayak. Sekian taklim kita, semoga berfaedah dan
bermanfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.